Damn. Yeah. Yeah. Para saudara dan teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan Ayub dalam Kristen dan Islam. Pertama, kita akan membahas mengenai persamaan Ayub dalam Kristen dan Islam. 1. Ayub merupakan seorang yang bertakwa pada Allah, sehingga ia adalah orang kaya dan mempunyai anak yang banyak. Kedua, Ayub merupakan seorang laki-laki yang saleh dan menderita. Ketiga, anak-anak Ayub mati karena ditimpa oleh rumah yang roboh. Keempat, Ayub terkena penyakit kulit yang mengerikan oleh sentuhan setan. Kelima, dalam penderitaannya, Ayub kemudian dijauhi oleh kerabat-kerabatnya. Dan yang keenam ialah Allah kemudian mengembalikan kondisi Ayub kepada keadaan semula dengan memberikan harta dan anak laki-laki serta anak perempuan. Kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan Ayub dalam Kristen dan Islam. 1. Dalam Kristen, Ayub merupakan seorang yang berasal dari tanah Uz dan silsilahnya tidak diketahui. Sedangkan dalam Islam, asal-usul Ayub tidak diketahui dengan pasti. Seorang ulama Islam yang bernama Ibnu Ishaq mengatakan Ayub merupakan seorang Romawi. Namun para ahli lain tidak menyebutkan asal Nabi Ayub. Namun ada yang mengatakan Ayub adalah keturunan Esau, putra sulung Ishak bin Ibrahim, yang disebut Abraham dalam Yahudi dan Kristen. Pendapat lain menyatakan bahwa silsilah Ayub adalah Ayub bin Mus, bin Rehuel, bin Esau, bin Ishak, dan bin Ibrahim. Rehuel adalah putra Esau dari istri ketiganya, yaitu Malahat binti Ismail. Kedua, dalam Kristen, jumlah anak Ayub sebelum mengalami pencobaan ialah 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dan kemudian setelah sembuh dari penyakitnya, ia mendapat anak dalam jumlah yang sama. Sedangkan dalam Islam tidak disebutkan jumlah anak-anak Yakub. Ketiga, dalam Kristen, jumlah sahabat yang menemani Ayub dalam penyakitnya ialah 3 orang yang bernama Elifas, Bildad, dan Zofar. Sedangkan dalam Islam, jumlah sahabatnya berjumlah 2 orang dan namanya tidak diketahui. Yang keempat, dalam Kristen, iblis yang mencobai Ayub tersebut mendatangi Allah sebanyak 2 kali. Sedangkan dalam Islam, sebanyak 3 kali. Kelima, dalam Alkitab Kristen ditemukan beberapa percakapan antara Ayub dengan Allah dan percakapan antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Sedangkan dalam Islam tidak dicatat percakapan antara Allah dengan Ayub, namun hanya dengan sahabat-sahabatnya. Yang keenam ialah dalam Islam, Ayub dianggap sebagai nabi sebagaimana nabi pada umumnya yang diakui oleh agama Islam. Sedangkan dalam Kristen, Ayub bukanlah sebagai nabi, namun Ayub merupakan seorang tokoh yang saleh, dan kitab Ayub ditulis sebagai protes atas pemikiran mengenai ganjaran seseorang di bumi, yaitu jika seseorang berdosa maka akan menderita, sedangkan yang benar akan hidup makmur. Para saudara dan teman-teman sekalian,
Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan Ayub dalam agama Kristen dan Islam. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi saudara dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Damn. Yeah.